Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bernard Abdurrahman, kelas SI 5E, NIM 1914101002. Pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini, saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak atau software. Komputer memproses data menjadi suatu informasi yang berguna bagi penggunanya. Dengan komputer diharapkan dapat meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai macam masalah. Sebelum menjadi informasi, data tersebut diproses melalui perangkat keras atau hardware dengan menggunakan perangkat lunak yaitu software. Yang pertama itu pada hierarki informasi data, dari data pengolahan data menjadi informasi, dan yang terakhir menjadi suatu pengetahuan. Perangkat lunak atau software merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Software sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan perangkat keras komputer, berfungsi menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin, sehingga perangkat keras komputer memahami keinginan pengguna dan menjalankan instruksi yang diberikan. Selanjutnya yaitu perangkat lunak komputer berfungsi untuk yang pertama itu mengidentifikasi program, menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol, dan yang ketiga yaitu mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Berdasarkan perkembangannya, perangkat lunak dibagi menjadi beberapa era, yaitu era pemula atau pionir. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung oleh sebuah program untuk sebuah mesin dengan tujuan tertentu. Selanjutnya itu era stabil. Pada era ini penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademi saja, tetapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan. Selanjutnya itu era mikro. Pada era ini perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Selanjutnya itu era modern. Pada saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesnya saja. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatannya. Fungsi perangkat lunak atau software merupakan program yang berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, menggambar, dan menghasilkan suara. Yang selanjutnya itu macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak terbagi menjadi 4 macam, yaitu sistem operasi atau operating system, program aplikasi atau aplikasi program, bahasa pemrogram atau programming language, program bantu dan program bantu yaitu utility. 1. Sistem operasi atau operating system merupakan program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar, sehingga mengatur kerja media input, output, tabel, pengkodean, memori, penjadwalan, prosesor, dan lain-lain sebagainya. Fungsi utama sistem operasi yaitu menyimpan program dan aksesnya, membagi tugas di dalam CPU, mengalokasikan tugas-tugas yang penting, merekam sumber-sumber data, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus dan mendapatkan data. Dan yang terakhir itu memeriksa kesalahan pada sistem. Contoh pada sistem operasi yaitu Disk Operating System atau DOS, Microsoft Windows, Linux, dan Unix. Program aplikasi atau aplikasi program merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya yaitu program pengolahan data, mengolah lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lain sebagainya. Word processing merupakan salah satu program aplikasi di mana dalam pengoperasiannya menggunakan teks atau text space yang meliputi WordStar Professional, WordPerfect, HighWriter, Microsoft Word, dan terakhir itu WordStar. Program database merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi
untuk merancang atau membuat serta mengelola sebuah database yang meliputi Microsoft Access, SQL Server, MySQL, dan yang terakhir yaitu Oracle. Program Spreadsheet merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk bidang keuangan, pembukuan atau melakukan perhitungan secara otomatis. Yang meliputi yang pertama yaitu Lotus 123, Microsoft Excel, Quadro, dan yang terakhir yaitu Supercheck. Program CAD atau Computer Aided Design merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk media lukis atau alat lukis yang meliputi AutoCAD, program ProDesign, CorelDRAW, dan yang terakhir yaitu Adobe Photoshop. Program Layout Article merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik yang meliputi PicMaker, Ventura, Harvard, Publisher, dan Newmaster. Selanjutnya itu bahasa pemrograman atau programming language. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan sebuah aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. 3 level bahasa pemrograman yaitu bahasa tingkat rendah atau low level language, bahasa tingkat tinggi yaitu high level language, dan bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa tingkat rendah merupakan bahasa yang digunakan oleh komputer itu sendiri yang meliputi assembly language dan RPG atau repeat program general. Bahasa tingkat menengah, bahasa dalam komputer yang menggunakan singkatan dan sudah mendekati bahasa sehari-hari, yaitu program Fortran atau formula translator. Bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa komputer yang sudah dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu Basic, COBOL, dan Pascal. Program bantu atau utility merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, misalnya memformat disket, mengcopy data, mengkompres file, dan lain sebagainya. Contoh software yang antara lain sebuah Norton Utility, WinZip, Norton Ghost, dan sebuah aplikasi antivirus atau AVG. Perangkat lunak untuk keamanan komputer atau antivirus. Untuk meningkatkan keamanan komputer dari serangan virus maupun hacker diperlukan perangkat lunak seperti antivirus dan firewall. Virus adalah sebuah program yang menyusup dan dapat berkembang biak dengan sendirinya dengan media penyimpanan komputer. Dampak yang ditimbulkan oleh serangan virus antara lain menghabiskan ruang dan atau memori media penyimpanan, mengganggu kinerja memori sehingga aktivitas memori lambat, mempengaruhi kinerja komputer secara keseluruhan, merusak file-file yang terdapat di dalam komputer, dan merusak perangkat keras komputer dalam jangka waktu yang sangat lama. Antivirus harus selalu diupdate agar kita dapat mengetahui jenis virus apa yang menyerang. Biasanya, komputer yang terserang virus dapat dirasakan penggunaannya, yaitu proses kerja komputer berjalan secara lambat, sering terjadi hang, hard disk menjadi penuh, memori berkurang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari serangan antivirus. Yang pertama yaitu memberi proteksi komputer dengan antivirus, melakukan update antivirus dan database-nya, berhati-hati terhadap file kiriman atau file yang hasil download, mengetahui kondisi dan kinerja komputer, dan yang terakhir yaitu melakukan backup data secara rutin. Baiklah, sekian penjelasan tentang software atau perangkat lunak dari saya pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Apabila saya ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.